RRI Indonesia Inspirasi. Masih bersama Ketua Kadin Kabupaten Bengkalis ya, Bapak Rido, dan juga pelaku UMKM owner Bosalat Bengkalis ya. Saya mau kembali ke Pak Rido. Tadi Pak Rido juga menyampaikan ya adanya program juga PT Perorangan. Ini bagaimana nih, apa saja syaratnya? Nah, kalau untuk PT Perorangan sendiri syaratnya cukup mudah. Kita cuma butuh KTP dan juga NPWP pribadi. Nah, di situ nanti kalau misalkan mau daftar sendiri, itu bisa nanti mengunjungi websitenya langsung, itu di ahu.go.id. Nah, di situ bisa langsung ke menu PT Perorangan. Nah, itu kalau salah saya bayarnya sekitar 50.000 sampai 70.000, itu penerimaan bukan pajak. Bisa bayar lewat e-commerce seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, seperti itu pendaftarannya. Namun kalau misalkan rada susah, kebanyakan beberapa UMKM yang memang ke Kadin Kabupaten Bengkalis itu susah untuk pendaftarannya. Mereka agak susah bagaimana sih cara mendaftar. Ini kan banyak nanti form yang akan diisi secara online di situ. Nah, itu datang ke Kadin. Nah, dia pengisiannya tidak lama, hanya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti di situ kita dapat sertifikat langsung. Sertifikat AHU langsung. Nah, itu dari kementerian, dan juga kita dapat NPWP perusahaan langsung terbit. Nah, di situ kita nanti langsung bisa bikin rekening untuk perusahaannya, karena kan itu berbentuk PT. PT ya. Ini syarat yang mudah. Tapi kalau dalam pemasaran kita, apakah pelaku UMKM ini harus memerlukan sertifikat halal dulu atau NIP begitu, atau bagaimana? Kalau menurut kalau dari saya terkait dengan dua lo. Kalau misalnya NIB itu wajib. Baik itu dia jualan kue kering, baik itu kue basah, baik dia titip di toko-toko, warung-warung dan lain sebagainya, itu wajib punya NIB. Karena apa? Ini membuktikan pemerintah tahu, bisa mendata bahwa berapa UMKM kita yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya lewat NIB ini, nomor induk berusaha ini. Nah, kalau misalkan mau scale up lagi, nanti kita pindah ke PT Perorangan. Di sini kan kita bisa lebih jelas legalitas kita. Nanti kalau kita misalnya mau bermitra dengan orang lain, kita bisa lewat PT Perorangan, atau bermitra dengan pemerintah, itu bisa lewat PT Perorangan ini legalitasnya. Setelah itu juga terkait dengan industri makanan ini, kan kita butuh kenyamanan lah bagi konsumen untuk bisa membeli produk kita lewat label halal tadi. Nah, itu bisa pengurusan sertifikat halal. Tapi yang sebagai dasar terkait dengan legalitas ini adalah NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk pengusaha begitu ya. Nah, itu bisa kita langsung daftar sebenarnya secara online, daftar pribadi itu bisa lewat oss.go.id. Di situ bisa kita daftar, bisa juga download aplikasinya itu di Google Play Store dan juga App Store. Nah, namun beberapa UMKM kita itu tadi keterbatasan terkait dengan bagaimana cara membuatnya, karena form yang untuk diisi itu cukup banyak. Nah, itu juga syaratnya cukup mudah, kita cuma butuh KTP. Nah, untuk diingat, satu KTP itu hanya berlaku satu nomor induk berusaha. Jadi ketika kita membuat akun, itu kan butuhkan email dan juga nomor induk kependudukan ya, NIK. Nah, itu jangan sampai lupa emailnya dan lain sebagainya. Kebanyakan kemarin ada beberapa UMKM yang bermasalah terkait dengan NIP ini, nomor induk berusaha ini. Mereka tidak bisa login lagi ke OSS karena lupa password. Nah, sedangkan mereka mau buat baru NIB-nya itu tidak bisa lagi, karena satu NIK itu berlaku satu NIB. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau untuk produk yang dipasarkan gimana? Boleh nggak lebih gitu? Nggak satu macam? Kalau produk yang dipasarkan itu boleh lebih. Begitu juga dengan sertifikat halal. Misalkan sertifikat halal kita mau banyak produk nih. Satu produk, satu brand. Sedangkan perusahaan kita atau kita punya owner, kita punya beberapa brand yang kita masukkan. Misalnya ada kopi, ada kue kering, ada kue basah. Nah, masing-masing ini bisa kita keluarkan sertifikat halalnya untuk beberapa brand ini. Berarti cukup satu sertifikat halal dengan beberapa brand gitu ya, beberapa produk gitu ya? Iya, bisa cukup satu untuk beberapa brand. Itu kalau nggak salah 5-10 jenis. Dan juga bisa kita satu sertifikat halal untuk satu brand, itu juga bisa. Nah, biasanya kalau misalkan kita punya 2 brand, kita keluarkan 2 sertifikat halalnya, itu juga bisa. Baik. Ya, kalau untuk Bosalat Bengkalis ini bagaimana nih Bu Farida untuk sertifikat halalnya? Apakah satu produk saja atau banyak? Ini saya juga melihat ya, mungkin banyak juga varian lainnya begitu, tidak hanya salad aja begitu ya. Baik, apa saja nih Bu Farida? Kalau untuk
sertifikat halal itu kita sudah dapatkan sekitar 2 sertifikat dan terdiri dari 5 sampai 10 gitu. Jadi kita udah dapatkan untuk menu salad buah itu udah. Ya. Terus dessert juga udah. Jadi tinggal Beberapa ada varian beberapa ada beberapa aja yang belum kita apakan sertifikat halalnya. Ya, berarti kalau di Bosalad ini varian apa saja ini yang dipasarkan di sana? Ataukah dessert aja, salad aja, atau apa lagi? Kalau untuk menu Bosalad sendiri yang paling best seller itu kan adalah salad buahnya yang pertama. Terus itu nanti baru ke minum-minuman kayak press juice. Nah, jadi press juice juga termasuk menu best seller. Cake juga termasuk menu baru yang banyak diminati oleh masyarakat Bengkalis. Nah, kalau untuk promosi atau pemasarannya juga apakah dilakukan melalui aplikasi sodu.id tadi begitu? Enggak? Kalau untuk aplikasi itu kayaknya kita belum masuk dan harus masuk kayaknya. Masuk. Jadi kalau sejauh ini hanya menggunakan WhatsApp, barangkali Instagram gitu ya, Facebook ya. Beberapa itu aja. Facebook atau ini BJBO Bengkalis itu kita juga masuk. Oke. Nah, ini Bosalad Bengkalis yang sudah melakukan usaha pada tahun 2018 ini juga salah satu peluang usaha dan juga memberikan kesempatan kerja juga ya bagi masyarakat Bengkalis begitu ya. Kalau boleh tahu sejauh ini udah berapa banyak nih tenaga kerjanya di sana? Untuk saat ini ada 10 orang. Oh, lumayan ya. Alhamdulillah. Itu baru melangkah, baru mulai. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dan banyak lagi. Karena kita melihat kan ini kesempatan peluang kerja juga. Barangkali pertama mengajarkan untuk produksi sesuatu makanan minuman kepada generasi muda begitu. Barangkali nanti mereka bisa menjadi bos sendiri begitu ya. Nah, kembali lagi ke Pak Ridho tadi, jadi juga menyampaikan PT Perorangan. Jadi kalau udah PT ini pasti juga lapor pajak begitu ya, Pak Ridho. Betul. Kalau sejauh ini ada nggak pelaku UMKM di Bengkalis yang juga mendapatkan binaan dari Kadin, mereka sudah membentuk PT Perorangan ini? Sudah ada. Kalau misalkan di pertama itu Pemuda Grafika yang ada di sekarang dulu dia tempat percetakan itu. Dulu di depan Satpol PP kantornya, sekarang dia di Stein, di depan Stein itu ada ruko. Nah, itu juga sudah buat PT Perorangan karena memang mereka berpikir juga mereka kan paling banyak bermitra dengan pemerintah dan pemerintah kan butuh legalitas. Legalitas badan usaha. Nah, kalau mereka bikin badan usaha yang dari notaris ya, itu kan memang lebih profesional sebenarnya. Itu kan butuh biaya yang cukup besar. Nah, untuk di awal menanjak mereka cukup buat PT Perorangan dulu karena PT Perorangan ini kalau nggak salah saya itu sampai omsetnya setahun itu untuk kita bisa pakai PT Perorangan itu 0 sampai 5 miliar. 5 miliar. Iya, di atas itu kita harus berubah, harus pakai akta notaris. Oke. Harus Jadi pakai ada perseroan ketentuannya terbatas. begitu Ada ya. ketentuannya. Namun kan kalau untuk awal-awal, kalau untuk UMKM kita usaha mikro kecil kan menyampaikan 5 miliar itu kan cukup panjang juga kan perjalanannya. Untuk awal-awal boleh kita pakai PT Perorangan dulu. Ketika nantinya sudah seperti Bosalad, nantinya mungkin cabangnya sudah 3 atau 4, mungkin setahunnya udah mencapai 10 miliar, baru berubah menjadi PT Perseroan Terbatas kan seperti itu. Karena memang kita wajibkan untuk seperti Bosalad, seperti beberapa pengusaha-pengusaha lain, seperti ada Kopi Cup itu juga sudah buat, dan beberapa UMKM lain yang memang sudah mulai meranjak ke cabang-cabang yang lain kan mereka butuh partner bisnis. Nah, partner bisnis ini kan mereka lebih senang dengan usaha yang punya badan usaha. Nah, mereka mungkin diawali dengan PT Perorangan. Oke. Kalau Bosalad udah PT Perorangan, Bu Farida belum? Iya, itulah belum. Belum. Boleh nanti Belum ya? nanti langsung ke Kadin nanti pengurusannya. Pengurusannya ini gratis juga. Gratis juga. Cuma tadi sebutkan 50. Cuman memang ada pembayaran langsung ke kas negara itu. Nah, sekitar 50 sampai 70. Saya juga lupa tuh. Nanti bisa cari di internet, itu memang ada harganya memang. Itu bukan dari kita, langsung ke kas negara nanti pembayarannya. Yang perlu juga harus punya NPWP ya. NPWP pribadi dan juga KTP. Oh, KTP. Iya, ini cukup mudah. Salah satu juga barangkali ini merupakan bagaimana nih, program Kadin atau pemerintah atau bagaimana? Ini sebenarnya program pemerintah. Sejak lama. Ini kan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diciptakan untuk memudahkan investasi untuk pengusaha supaya bisa scale up. Salah satunya adalah produk
undang-undang itu adalah PT Perorangan ini. Nah, namun memang PT Perorangan ini kurang disosialisasikan. Bukan kurang disosialisasikan, mungkin pemerintah mensosialisasikan secara online. Cuman masuk ke kita di daerah kita Kabupaten Bengkalis ini kurang dimasukkan ke beberapa pengusaha-pengusaha lokal. Nah, memang sebenarnya tugas dari Kadin sendiri untuk mensosialisasikan program-program pemerintah terkait dengan peningkatan pengusaha ini. Nah, kita menjadi lokomotif lah untuk pengusaha-pengusaha bisa tahu beberapa akses-akses seperti tadi ya, sertifikat halal gratis, PT Perorangan, NIB dan lain sebagainya. Itu tujuan kita untuk sosialisasikannya. Oke. Kalau Pak Ridho sendiri melihat sebenarnya apa sih keuntungan dari adanya PT Perorangan ini begitu bagi pelaku UMKM? Nggak hanya cukup punya NIB, sertifikat halal dalam produk pemasaran produk begitu. Iya, itu salah satunya tadi adalah kita berbentuk badan, jadi lebih gampang nantinya kita untuk bisa akses permodalan. Satu juga nanti kalau misalkan kita ada kerjasama bisnis dengan beberapa instansi pemerintah dan non pemerintah itu lebih jelas karena kita punya badan usaha ya kan. Nah, itu lebih gampang. Dan sedikit mungkin cerita terkait dengan PT Perorangan itu, ada teman saya di Kampar itu. Di Kampar dia punya usaha travel agent untuk untuk holiday lah, untuk pariwisata lah. Nah, selama ini mereka punya mitra itu seperti bank, seperti pemerintah, seperti perusahaan-perusahaan besar. Mereka ketika menyewakan travel agent dari teman saya ini untuk pariwisata karyawan mereka butuh PT, badan usaha. Sedangkan teman saya ini dia punya PT, dia tidak punya badan usaha. Akhirnya dia ini di awal kemarin itu mereka sewa itu bagi hasil dia. Jadi bagi sekitar hasil. 10% sampai 15%. Itu kan lumayan menyiksa juga kan, 10% 15%. Dan akhirnya ketemu sama saya, kita ngobrol, saya bilang kenapa nggak buat PT Perorangan saja, bayarnya cukup sekian katanya. Iya katanya, saya tunjuk. Memang kan untuk tutorialnya juga ada di YouTube ya. Coba cari aja nanti pembuatan PT Perorangan. Di situ nanti dia cek, akhirnya dia nelpon kemarin terakhir, dia nelpon saya, Pak Ridho, Bang Ridho, terima kasih banyak nih katanya. Sekarang sudah punya PT katanya. Sekarang kalau misalkan dari mitra-mitranya yang seperti bank dan lain sebagainya itu sudah gampang, dia tidak perlu minjam lagi. Ini kan salah satu keuntungan tadi untuk bisa mereka scale up. Dari awalnya mungkin minjam PT orang, badan usaha orang, sekarang mereka punya badan usaha sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi suatu kemudahan ya. Ini kalau bagi hasil nih lumayan juga lumayan juga sampai 10-15%. Kalau budgetnya gede ya gede juga nih pihak kedua dapat. Iya, kedua masalahnya yang punya badan usaha kan mereka nggak ada usaha. Iya, nggak ada usaha. Cuma pinjam aja, pinjam nama dan pinjam CP gitu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Pak Ridho, dari Pak Warto di Bengkalis bertanya bagaimana kami pelaku UMKM yang mau mendapatkan bimbingan dari Kadin Bengkalis ya dalam pemasaran produk begitu dan hal-hal lain. Nah, ya ingin mendapatkan bimbingan bagaimana caranya? Ya, apakah datang atau bagaimana? Siapa Warto? Pak Warto di Bengkalis. Selamat pagi Pak Warto ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kita Kadin itu punya 2 jalur sebenarnya. Kita Pak Warto nanti mungkin kalau punya kelompok usaha ya di desanya atau di daerahnya itu bisa nanti mengumpulkanlah kelompok usahanya, UMKM-nya, kita tinggal undang Kadin aja. Undang Kadin mungkin bisa via WhatsApp, bisa nanti langsung datang antar surat dan lain sebagainya. Kita santai saja, nggak perlu nanti harus resmi dan lain sebagainya. Nanti kita minta nanti dari Kadin, pengurus Kadin untuk datang di situ untuk sosialisasi. Mau sosialisasi terkait apa? Mungkin terkait dengan badan usaha, kita sosialisasi terkait dengan badan usaha. Mau terkait dengan sertifikat halal gratis boleh, terkait dengan pemasaran juga boleh. Nah itu, atau misalnya Pak Warto mungkin di sana tidak ada tempat untuk bisa mengumpulkan pengusaha, kita bisa pakai ruang Kadin. Jadi di Kadin itu kita punya aula. Memang di aula itu setiap bulan, 1 bulan sekali kita memang adakan yang namanya Sembang Bisnis namanya. Sembang Bisnis itu adalah program Kadin memang mengajak untuk berdiskusi sebenarnya peluang-peluang usaha. Kemarin sudah kita ada 2 kali Sembang Bisnis. Pertama terkait dengan diskusi terkait dengan tambah undang, potensi tambah undang yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yang diskusi kedua itu adalah terkait dengan bagaimana pengurusan sertifikat halal. Itu memang setiap bulan kita akan adakan diskusi. Nah, misalkan Pak Warto nantinya mau misalkan mengundang, mau datang ke tempat kita, mungkin bawa pelaku usaha dan lain sebagainya, kita bisa gunakan aula Kadin itu untuk berdiskusi dan juga tidak bayar, kita gratiskan juga. Nah, jadi kalau misalkan sama Kadin terkait dengan peningkatan UMKM, insya Allah
kita akan berikan ruangnya seperti itu. Nah, atau baik. kalau misalkan Pak Warto mungkin individual bisa langsung datang ke kantor Kadin atau bisa via WhatsApp apa saja nanti. Atau bisa nanti cek di IG Kadin itu Kadin Bengkalis, bisa DM di situ juga bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Warto ya. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Ranti. Ini sepertinya menyambung dari pertanyaan Pak Warto nih, Pak Rido. Bu Ranti di Sepahat. Assalamualaikum ya untuk kedua narasumber. Saya Ibu Ranti di Sepahat mau tanya, kalau ngundang Kadin tuh bayar nggak? Iya. Kalau selama ini kita nggak ada mematok biaya dan lain sebagainya. Memang kalau misalkan dia ngundang kita datang. Oke. Kalau misalkan memang ada kita ambil, kalau tidak seperti itu. Karena Baik. kadang bukan saya yang datang, kadang pengurus yang lain yang datang dan lain sebagainya. Memang kita datang itu kalau diundang kita pasti datang untuk apapun itu, misalnya pengurusan dan lain sebagainya kita tidak ada mematok biaya. Karena kepentingan kita di situ adalah bagaimana peningkatan UMKM, karena kita sebagai mitra strategis pemerintah juga, khususnya pemerintah Bengkalis, bagaimana peningkatan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bengkalis agar ekonomi dari Kabupaten Bengkalis itu bisa meningkat seperti itu. Tapi cara Jadi yang tenang saja. tapi cara yang mudah tadi kumpulin pelaku-pelaku usaha ibu-ibu di betul. suatu tempat begitu ya. Satu tempat, jadi kita lebih gampang bisa share ilmu gitu ya. Jadi kita kalau datang, jadi sekali sosialisasi seperti itu. Jadi ada dua cara. Kalau misalkan mau datang ke kantor Kadin, kita siapkan ruangan. Nah, juga tidak bayar juga, gratis juga seperti itu. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Farida ya di Banten. Nah ini Assalamualaikum, saya Ibu Farida di Banten. Untuk pertanyaan, bisakah berbagi ilmu dari pembuatan usaha salad dan juga untuk mengawali usaha begitu? Nah silakan. Pertanyaannya apa resepnya ya? Iya, bagi ilmu boleh nggak ya mendapatkan berbagi ilmu begitu? Ya kalau untuk salad buah itu sendiri saya rasa itu udah umum ya. Jadi bisa dilihat di YouTube. Iya di YouTube juga ada, semua di medsos juga ada. Mungkin berbagi pengalaman. Pengalaman bagaimana? Karena kan kita kalau termotivasi dengan orang-orang yang udah pelaku usaha yang berhasil, jadi kita timbul ide begitu. Betul. Ya. Iya, betul. Timbul ide mau bikin apa begitu. Mungkin mohon maaf kalau dipotong, mungkin kalau misalkan banyak ya yang tertarik mungkin terkait dengan pengalaman dari salad buah, kita siapkan nanti di ruangan Kadin, kita buat sembang bisnis Kadin yang tahap ketiga terkait dengan pengalaman dari salad buah untuk membangun bisnisnya, tidak masalah kan? Iya, seperti betul. itu. Iya, baik. Baik, terima kasih ya untuk para penanya yang sudah mengirimkan via WhatsApp. Kita sudah berada di penghujung sua nih, Pak Rido dan juga Ibu Farida. Ini dari tema kita pagi hari ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pendengar kita. Silakan, Pak Rido. Oh, dari saya dulu. Intinya kalau kita dari Kadin Kabupaten Bengkalis ya, sebagai mitra strategis pemerintah, kita siap mewadahi pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah, untuk bisa meningkatkan kapasitasnya supaya lebih scale up lagi. Mungkin nantinya kalau misalkan mau bergabung dengan Kadin Kabupaten Bengkalis, itu bisa datang langsung. Kita bisa ada KTA UMKM. Nah, itu adalah kartu member Kadin, bisa datang situ. Atau memang kalau sekedar hanya minta sosialisasi dan lain sebagainya juga tidak ada masalah, seperti pengurusan halal dan lain sebagainya kita bantu. Nah, terkait juga sedikit saya ingin menyampaikan terkait dengan UMKM Kabupaten Bengkalis, khususnya yang di pulau dan juga di daratan ya. Terkait dengan usaha, itu yang terpenting jadi landasan itu adalah legalitas. Jadi sebaik mungkin, secepat mungkin yang sudah punya usaha di luar sana, walaupun itu hanya jualan donat dan lain sebagainya, mungkin bakso bakar dan lain sebagainya, buatlah nanti NIB-nya, nomor induk berusaha. Nah, itu bisa buat secara mandiri, bisa kunjungi oss.go.id, atau nanti kalau butuh pendampingan bisa datang ke kantor Kadin di Jalan Hasanuddin pas depan Hotel Horizon. Nah, itu yang kita sebut dengan gedung Kadin, gedung orange yang inklusif dan kolaboratif, seperti itu. Baik, Bu Farida silakan. Kalau untuk Bosalad sendiri itu harapannya adalah bisa lebih berkembang dan bisa berkolaborasi, terutama dengan Kadin Bengkalis. Siap. Karena besar harapan kami dari Bosalad itu udah dari tahun 2021 pengen buka outlet kecil gitu di Roro Bengkalis, karena memang
kayaknya di sana peluangnya sangat besar Iya. dan banyak juga teman-teman kayak Kopi Cup gitu kan udah hadir. Udah hadir ya. Ya, jadi Bosalat juga berharap dapat dukungan dari pemerintah maupun Kadin Bengkalis untuk di situ. Bahkan Pak Rido sebelumnya sebelum Kopi Cup itu Bosalat duluan yang udah di sana. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi ini masih belum banyak orang tahu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak ya, dan akhirnya ketika kita mau masuk lagi itu udah kayaknya kurang gitu, udah full gitu, udah penuh. full tempat gitu Iya, ya. full Tempat, tempat, betul, iya. betul. Sampai sekarang pun kita masih mengajukan itu di ini, di apa, di Suhub Bengkalis. Ya, kita ajukan proposalnya, mudah-mudahan kita apalah dirangkul lah untuk UMKM di Bengkalis ini untuk lebih maju gitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Rido dan juga Ibu Farida sudah berbagi suatu informasi juga di pagi hari ini yang saya rasa ini sangat penting juga ya bagi pelaku UMKM kita yang ada di Bengkalis ya untuk mengetahui hal-hal tersebut. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih sudah bergabung bertanya bersama kami dan juga sudah mendengarkan kami. Baik, kami cukupkan sampai di sini dialog interaktif negeri Junjungan Menyapa pengembangan UMKM di Bengkalis. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ketua Kadin Bengkalis. Siap, Pak Muhammad sama-sama. Rido Nusa Mkom. Salam cuan. Salam cuan. Salam cuan. Baik, mudah-mudahan cuan-cuannya banyak Cuan-cuannya yang banyak. didapatkan oleh pelaku UMKM. Betul. Dan, Amin, Rabbal. dan terima kasih juga untuk Ibu Farida, pelaku UMKM, owner Bosalat Bengkalis. Ya, Baik pendengar, saya Maimunah Ismail mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog interaktif negeri Junjungan Menyapa untuk hari ini Selasa 1 Agustus 2023. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Indonesia Inspirasi